Untuk selanjutnya waktu kami persilahkan pada Ustadz Anang Fatur Rahman untuk menyampaikan kajian sampai nanti pukul, pokoknya sampai berbuka puasa. Terima kasih, waktu sebenarnya kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak, saudara-saudara pengurus cabang Muhammadiyah Bantul beserta seluruh jamaah Masjid AR Fahrudin, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik dan mulia ini, di waktu-waktu yang mulia, di bulan yang mulia, di penghujung akhir dari bulan yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah karena pada tahun 1442 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan akan terus ada setiap tahunnya sampai hari kiamat kelak. Tapi tidak ada yang menjamin apakah di Ramadan di tahun yang akan datang kita masih berjumpa ataupun tidak. Karenanya kesempatan yang berharga ini perlu kita syukuri. Betapa mereka yang paham akan nilai sesuatu tentu akan sungguh-sungguh dalam memperhatikannya. Tetapi mereka yang tidak memahami esensi dari sesuatu, maka dia akan meremehkannya. Seperti seorang anak kecil yang masih balita, ketika kita memberikan hadiah kalung emas kepadanya, mungkin akan dianggap mainan dan bahkan dianggap sepele, bahkan mungkin dibuang karena dia belum tahu bagaimana nilai dari benda tersebut. Tetapi mereka kepada orang-orang yang dewasa yang sudah tahu akan nilai emas, nilai permata dan benda-benda berharga lainnya, tentu ia akan merawatnya dengan baik, menjaganya dengan baik karena dia tahu kadar nilainya. Dan betapa Ramadan ini merupakan bulan yang paling baik, digambarkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi bahwa sesungguhnya Ramadan ini bagaikan Yusuf dibandingkan dengan 12 putra Yakub, karena dengan fadilah Nabi Yusuf alaihi salam 12 ataupun 11 saudaranya, terutama mereka yang memiliki kesalahan kepada Yusuf, akhirnya mendapatkan pemberian maaf dan didoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara
12 putra Nabiullah Yakub alaihissalam itu, Nabi Yusuflah yang paling istimewa. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan setiap tahunnya di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita tahu penjelasannya dari hadis Abu Bakrah bahwa 4 bulan ini bukan bulan Ramadan, tapi 3 bulan, salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan ke-11, 12 dan bulan ke-1. Kemudian yang terpisah adalah Rajab. Maka bulan yang dimuliakan Allah ada 4 ini. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan yang ke-7 yaitu Rajab. Lalu di mana bulan Ramadan? Bulan Ramadan bukan sekedar dimuliakan, tetapi dia benar-benar diistimewakan. Karena Allah memilih bulan tersebut sebagai bulan diturunkannya kalamnya. Allah menurunkan sebaik-baik kalamnya, yaitu Al-Quranul Karim, pada bulan yang paling diistimewakan oleh Allah, yang sangat mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, dihantarkan kepada nabi yang paling mulia, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan yang paling mulia di sepanjang tahunnya, yaitu bulan Ramadan, dan di hari-hari yang paling mulia dari hari-hari di bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan, beda antara anzalnahu dengan nazzalna. Kalau anzalnahu, Allah menurunkan Al-Quran itu secara utuh, jumlatan wahidatan, dari Lauhul Mahfud ke sama'id dunya, ke langit dunia, itu utuh 30 juz di malam Lailatul Qadar. Kemudian setelahnya di tahun berikutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terperinci dan secara terpisah-pisah selama kurang lebih 23 tahun, dimulai dari 17 Ramadan menurut salah satu riwayat. Begitulah Al-Quran turun dengan 2 tahap, baik tahap yang secara keseluruhan 30 juz seperti yang ada dan kita pegang saat ini, kemudian juga secara bertahap, yaitu terperinci selama kurang lebih 23 tahun. Maka itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Karenanya mereka yang memahami betapa pentingnya, betapa agungnya bulan Ramadan tersebut, tentu ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Apalagi sudah berada di penghujung akhir dari bulan Ramadan. Kita jadi teringat satu nasihat yang amat berharga dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan begini, bahwa innal khayla idza sarafat nihayatal midmar badalat qusara juhdaha litafuza bisibak. Sesungguhnya kuda pacuan kuda lomba itu, idza sarafat nihayatal midmar, apabila ia sudah mendekati garis finish, badalat qusara juhdaha, ia akan semakin bersungguh-sungguh
mengerahkan kekuatan yang ia miliki litafuza bisibak, agar bisa memenangkan perlombaan. Maka kalimat beliau yang menyentil kita semua, fala takunil khailu aftanu minka, maka jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita. Jangan sampai kuda itu lebih cerdas daripada Anda, karena kita tidak memanfaatkan injury time, akhir-akhir waktu terbaik kita di bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan amal ibadah kita. Fa innal a'mala bil khawatim, karena sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal, kalaulah Anda tidak bisa menyambut kedatangannya dengan sebaik-baiknya, la'allaka tuhsinil wada, paling tidak kita bisa memberikan perpisahan yang terbaik di bulan yang mulia ini. Karenanya memang benar bahwa al-ibratu bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah, seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa yang jadikan tolak ukur itu adalah di puncak akhirnya, bukan pada kelemahan di awal permulaannya. Ini menjadi nasihat bahwa kita bersama sangat perlu untuk semakin memaksimalkan potensi yang kita miliki, tenaga yang masih ada untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu, apakah masih diberikan kepada kita atau tidak. Kalau ayat perintah puasa 183 dari surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan derajat takwa. Ayat ini diturunkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Artinya di bulan Sya'ban turun perintah untuk puasa Ramadan, kemudian bulan berikutnya Rasulullah dan para sahabat melaksanakan puasa Ramadan untuk pertama kalinya di tahun 2 Hijriah. Artinya kalau kita hitung dari pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Iqra, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddasir, Nabi diangkat menjadi nabi dengan turunnya Iqra 1-5, menjadi rasul ketika diturunkan kepada beliau surat Al-Muddasir. Itu kurang lebih 15 tahun baru sampai 2 Hijriah dan mendapatkan perintah puasa Ramadan untuk pertama kali. Dan kalau dalam sejarah kita mendapatkan informasi bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah, maka Ramadannya, puasa Ramadannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berbilang 9 kali Ramadan, mulai 2 Hijriah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Hijriah. 10 Hijriah merupakan puasa Ramadannya yang terakhir bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat di bulan yang ketiga,
Sementara Ramadan merupakan bulan yang ke-9. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi belum sampai bulan Ramadan pada tahun 11 Hijriah tersebut. Nah, 9 kali Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh keteladanan yang sangat baik, dan beliau memaksimalkan dengan i'tikaf, dan bahkan di akhir hayat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi i'tikafnya bukan hanya 10 hari terakhir, tapi 20 hari terakhir ketika pada tahun 10 Hijriah tersebut. Sehingga ini menjadi perhatian kita bahwa kesempatan yang besar ini masih diberikan oleh Allah kepada kita. Kapan lagi Bapak-bapak kita mendapatkan percepatan ataupun penambahan usia kebaikan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti kurang lebih 83 tahun 4 bulan, 83,33. Maka siapa yang terlewat kesempatan ini, maka dia akan terlewat banyak sekali kebaikan. Karena andaikan kita yang hari ini barangkali ada yang usianya 83 tahun katakanlah, karena piantun Piai Yogyakarta itu kalau dalam penelitian yang harapan hidup paling tinggi dibanding dengan provinsi yang lainnya kan orang-orang Jogja, DIY. Jadi masih banyak bapak-bapak yang sepuh di provinsi ini. Nah, tetapi bukan banyaknya usia itu. Andaikan orang usianya 83 tahun. Kalau kita tanya Bapak, dari 83 tahun usia Bapak itu, apakah semuanya itu ibadah? Tentu tidak. Tentu dari 83 tahun itu nanti terpotong waktu baliknya. Mungkin terpotong lagi dengan maksiatnya. Mungkin terpotong lagi dengan perkara-perkara mubah yang lainnya. Kalau dihitung ibadahnya mungkin jauh tidak sampai 83 tahun itu. Tetapi bagi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendapatkan tambahan usia sebanyak 83 tahun, 4 bulan. Bahkan kata Allah khairun, lebih baik daripada itu. Maka kesempatan itu mari kita maksimalkan sebaik-baiknya. Masih ada beberapa hari, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang bisa kita gunakan itu adalah apa yang dinasihatkan oleh Hasan Al-Basri kepada seorang yang sudah berusia lanjut. Apa yang bisa saya kejar? Posisi saya sudah semakin renta, ibadah sudah tidak bisa semaksimal ketika muda lagi. Maka apa yang bisa saya kerjakan? Beliau memberikan nasihat, ahsin fima baki yughfar laka ma qad madha. Maka perbaikilah di sisa waktu, sisa usia yang kita miliki ini. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni apa-apa yang sudah telah lewat. Maka kita maksimalkan di penghujung akhir dari bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Mereka yang qiyam di akhir Ramadan ini dan mendapatkan keutamaan
Lailatul Qadar, maka dia seperti orang yang qiyam, mendirikan ibadah salat sepanjang 83 tahun lebih. Mereka yang tilawatul Quran, membaca Al-Quran, ataupun mereka yang memahami Al-Quran, mereka yang mengkaji Al-Quran akan terhitung sebagai orang yang mengkajinya sebanyak usia 83 tahun lebih. Dan begitu terus ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan itu menjadi panduan untuk kita jadikan bekal terbaik kita. Karena memang di dalam hadis yang sama-sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang ada 3 amalan yang sangat istimewa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghapus dosa kesalahan kita, dan khusus 3 amalan ini di bulan Ramadan. Rasulullah menyebutkan yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, karena sejak awal yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau nggak beriman, dia nggak terpanggil dengan panggilan ini. Maka Rasulullah mengikat imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, keyakinan dan ihtisab, mengharap-harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa kesalahan yang telah lalu. Kemudian yang kedua, man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan ibadah qiyam, maka ibadah malam di bulan Ramadan sering disebut dengan qiyamur Ramadan, baik berupa salat tarawih yang kita kenal di masa kita saat ini, ataupun dengan tilawah, tadarus dan lain sebagainya. Itu dikenal dengan qiyam Ramadan. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu beliau terkenal sekali apabila sudah masuki 10 akhir bulan Ramadan, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, apabila beliau masuk di 10 akhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Ini para ulama menjelaskan ini banyak maknanya. Artinya tidak berkumpul dengan keluarga ataupun bersama istri-istrinya, atau fokus untuk beribadah. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, maka disebut dengan qiyam, karena dia berdiri hidup malamnya itu untuk beribadah kepada Allah. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya ataupun keluarganya. Ini yang kedua, yaitu menghidupkan malam di bulan Ramadan. Ini amalan yang akan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, menjadikan Allah mengampuni dosa kesalahan kita yang telah berlalu. Dan yang ketiga, dan hadisnya juga mirip, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma lailatal qadri, barang siapa yang bangun mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh ihtisab, mengharap-harap pahala rahmat dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni segala dosa kesalahan yang telah berlalu. Maka 3 amalan ini mari kita perhatikan baik-baik, bagaimana puasa kita, bagaimana qiyam Ramadan kita, bagaimana usaha kita untuk beribadah di malam-malam Lailatul Qadar itu. Karena Rasulullah juga memberikan nasihat dan memberikan penjelasan yang sangat perlu kita khawatirkan. Beliau menyebutkan wa kam min shaimin
Berapa banyak orang yang melakukan ibadah yang pertama tadi itu, orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Dia enggak mendapatkan apa yang ia usahakan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kemudian juga beliau menyebutkan wa kam min qaimin, berapa banyak orang yang sudah qiyam tidak mendapatkan laisa lahu min qiyamihi, dari qiyamnya itu illa ta'ab, kecuali hanya rasa lelah saja. Kenapa kok di dua hadis yang terakhir ini tidak seperti hadis yang pertama? Karena kuncinya adalah ada iman dan ada ihtisab. Kalau puasa kita tidak didasari dengan keimanan dan ia hanya sekedar rutinitas yang datang setiap tahun, tidak didasari dengan ihtisab, mengharap-harap pahala dari Allah, dan kita tidak mengharap agar dengan puasa itu dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan kita tidak menjaganya dari hal-hal yang terlarang, maka ya jangan salahkan kalau ia hanya berbekas rasa lapar dan dahaga, kalau dia hanya berbekas rasa lelah saja, karena kita tidak memperhatikan berbagai macam larangan-larangan atau hal-hal yang harus kita hindari ketika kita sedang berpuasa. Bapak jamaah pengajian buka puasa Masjid Air Farudin yang kami muliakan, sebagai renungan terakhir di kesempatan kajian kali ini, ada baiknya kita membaca ulang, mentadaburi ayat ke-60 dari surat Al-Mu'minun. Walladzina atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yu'tu nama atau orang-orang yang memberikan apa yang ia berikan, yaitu berupa sedekah-sedekah mereka. Wa qulubuhum wajilat, sementara hati mereka itu dihinggapi rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan kembali kepada Rabb mereka. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang orang-orang tersebut. Ahum qaumun yashrabunal khamra, apakah mereka itu orang-orang yang minum khamr? Wa yasrikun, atau orang-orang yang mencuri, ataukah mereka itu orang-orang yang berzina? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putri As-Siddiq, putrinya Abu Bakar. Kata beliau, innahum qaumun yusallun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan salat, wa yasumun, dan orang-orang yang berpuasa, wa yatasaddaqun, dan mereka orang-orang bersedekah. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang wa yakhafun alla yuqbala minhum a'malahum. Mereka adalah orang-orang yang sangat khawatir, sangat takut apabila amal yang telah mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, mereka orang-orang yang terdahulu, orang yang memenangkan perlombaan tersebut. Jadi beginilah sikap seorang mukmin, itu terhimpun dari dua kebaikan. Berbeda dengan sifatnya orang-orang yang munafik, ia juga terhimpun dari
dua kebaikan. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa al-mu'min, seorang mukmin itu jama'a bainal ihsan wa makhofah. Dia mengumpulkan antara ihsan, beribadah dengan sungguh-sungguh, bahkan ia yakin bahwa Allah melihatnya. Kalaupun tidak, ia yakin seolah-olah ia bisa melihat Allah, saking yakinnya, dan dia beramal dengan amal terbaik. Wa ma khaufah, tapi dia juga dihinggapi rasa takut, khawatir jika ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik, kata beliau, mereka adalah orang-orang yang jama'a bainal isaati wal aman. Perilakunya buruk, tidak mau ibadah terbaik, tapi merasa aman, merasa mendapatkan ampunan. Nah, ini dua karakter yang berbeda antara seorang mukmin dengan orang munafik. Kalau orang mukmin itu mereka yang mampu menggabungkan antara ihsan dengan khauf. Perilakunya baik, amalnya amal yang maksimal yang bisa ia kerjakan, tetapi hatinya diliputi dengan rasa khauf, takut kepada Allah, khawatir apabila amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Sampai-sampai bapak-bapak sekalian, sahabat sekaliber Abdullah ibnu Umar, beliau mengatakan, lau a'lamu, sekiranya saya mengetahui, kubilat minni sajdadah wahidah, sekiranya diterima satu sujudku kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya aku tahu bahwa satu sujudku itu diterima oleh Allah, itu kata beliau, itu khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Betapa tidak ada yang bisa menjamin bahwa amal kita itu diterima oleh Allah. Karena kita perlu khawatir dan perlu memohon kepada Allah rahmatnya, agar pada akhir dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Syahrul Mubarak ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk beramal dengan amal terbaik, bisa menikmati syariat puasa ini, ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan ini juga untuk kebaikan kita. Kalau kita tidak pernah berpuasa sepanjang tahunnya, tidak pernah berpuasa terus-menerus dalam hidup kita, mungkin kita juga akan berpuasa di akhir hayat kita. Tapi puasanya bukan karena iman dan wahtisaban, tapi karena puasa karena perintah dokter, karena kesehatan. Enggak boleh dahar ini Pak, enggak boleh konsumsi ini dan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, diperintahkannya kita berpuasa untuk kebaikan kita. Tidak usah dibahas tentang kesehatan karena sudah jelas. Tapi yang imanan wahtisaban itu, yang kita harapkan dari puasa kita ini, Allah mengampuni kesalahan kita, Allah mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan disebutkan oleh para ulama, di antara Ibnu Katsir, inna min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha, di antara tanda dipercepat kebaikan kepada kita, kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya. Jadi di antara tanda bahwa ibadah puasa kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan, kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa-puasa sunnah di bulan Syawal,
dan selanjutnya. Kita genapkan kesempatan tersebut. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia menambah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia mendapatkan keutamaan seperti berpuasa 1 abad. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah? Nah, kita dimudahkan oleh Allah berpuasa karena masyarakat kita berpuasa, keluarga kita berpuasa. Tapi untuk puasa-puasa sunnah kan tidak seperti itu. Nah, di antara tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah, kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah setelahnya. Ya. Itulah yang disebut oleh Ibnu Rajab, inna mu'awadatas siyam ba'da Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Membiasakan puasa-puasa sunnah setelah Ramadan itu merupakan salah satu tanda diterimanya ibadah Ramadan kita. Sudah nggih Pak? Kata saya sampun tit niki. Terima kasih atas perhatian dari Bapak-bapak sekalian. Atas kekhilafan, kekurangannya mohon dimaafkan. Mari kita perbanyak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, di akhir penghujung terbaiknya ini, dan kita tingkatkan, kita pertahankan puasa kita dengan menambah puasa sunnah di setelah bulan Ramadan. Tarawih kita sudah kita jalani setiap malam, mudah-mudahan berlanjut juga dengan sholat malam kita, paling tidak witir kita jaga. Tilawatul Quran yang kita baca di hari-hari Ramadan mudah-mudahan juga akan terus kita pertahankan menjadi wirid harian kita setelah Ramadan nanti berakhir. Mudah-mudahan ada benarnya, pasti datang dari Allah. Kalau kekhilafannya dari kebodohan kami mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.